Kami datang Tuhan pada malam hari ini. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin nikmati hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah kami, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau yang buat kami mampu bertahan sampai sejauh ini. Hanya Kau Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah,
Engkau Allah Immanuel. Allah Immanuel. Tuhan besertaku, takkan ku takut, takkan ku gentar menghadapi segala rintangan yang ada di depanku. Setiap musuh-musuhku, aku takut Tuhan, sebab Kau yang ada di sampingku. Kau yang menyertaiku. Tak perlu ku gentar, Kau yang berperang gantikanku. Kau yang berperang gantikanku. Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau yang setia. Yesus, Kau yang mulia, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus, sebab Kau Tuhan selama hidupku, seumur hidupku, di setiap jalanku, ku mau mengandalkan-Mu. Yesus, Yesus Tuhanku. Haleluya. Ku mau hidup bagimu Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Kau Allah, Allahku Tuhan. Tak perlu ku takut, takkan pernah ku kekurangan. Kau yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kau yang menyediakan hidangan di depan lawan-lawanku. Kau Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan untuk selama-lamanya.
benar Tuhan, tidak ada yang bisa menjauhkan kami Tuhan daripada kasih-Mu. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu meliputi segala sesuatunya, mengcover segala sesuatunya Tuhan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada malam hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kami mau berubah untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Kami mau meneladani Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biar teladan yang sempurna yang sudah Engkau berikan Tuhan kepada kami, itu mampu kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun Tuhan menempatkan kami hari-hari ini Tuhan. Biar kami menjadi berkat Tuhan atas lingkungan kami. Biar kami menjadi berkat Tuhan atas keberadaan kami di lingkungan kami Bapa di surga. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara untuk setiap daripada kami yang mendengarkan pada malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berbicaralah melalui hamba-Mu ini yang terbatas. Biar setiap apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini, itu adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan, yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, Jemaat Roh International Ministry Malaysia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus. Saudara masih ingat dengan firman Tuhan hari Minggu yang kemarin, saudara ya? Kita ada di pertengahan minggu ini, kita akan melanjutkan tentang kerendahan hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang roh kerendahan hati yang akan ditinggikan oleh Tuhan, karena kita memiliki roh kerendahan hati. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang God lifts the humble. Allah meninggikan orang-orang yang rendah hati. Wow, luar biasa saudara, berbahagia bagi saudara yang sudah hidup di dalam kerendahan hati, karena Tuhan akan meninggikan tepat pada waktunya Tuhan. Di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Ia menegakkan orang miskin dari debu dan meninggikan orang papa dari lumpur, untuk mendudukkan dia di antara bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Wow, ini ayat yang sangat luar biasa saudara ya, di mana Tuhan itu menegakkan orang miskin dari debu. Artinya apa saudara? Yang sangat tidak diperhitungkan saudara ya. Tuhan itu meninggikan orang yang papa dari lumpur, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak masuk dalam hitungan, orang yang tidak dipedulikan, orang yang tidak memiliki kekuatan, yang hidup di dalam kelemahan. Tapi Tuhan Yesus katakan apa saudara? Firman Tuhan mengatakan bahwa untuk mendudukkan dia di antara bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Saudara, kalau kita hidup di dalam kerendahan hati, Tuhan itu akan mengasihani kita saudara. Belas kasihan Tuhan akan selalu ada untuk kita. Jadi kehormatan, pujian, dan lain sebagainya itu akan datang dari Tuhan saudara. Kerendahan hati yang sejati itu bukanlah sekedar topeng atau formalitas saudara, tetapi harus berasal dari dalam hati dan dari batiniah dari seorang manusia saudara. Kita nggak boleh kerendahan hati itu hanya menjadi topeng atau hanya formalitas saja untuk mencari muka, untuk mencari pujian, untuk mencari keuntungan. Gak boleh seperti itu saudara. Kerendahan hati itu harus tulus di dalam hati dan batiniah kita sebagai manusia yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus sangat menekankan betapa pentingnya dan mengajarkan hal ini sebagai keharusan untuk para murid-muridnya dan bagi para pengikutnya, agar kita hidup selalu di dalam kerendahan hati.
Di dalam Matius 23 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, sifat yang rendah hati itu berarti kita hidup tanpa pamrih, saudara. Di mana bulan yang lalu kita sudah belajar tentang living selflessly. Kita harus hidup tanpa pamrih, tidak mementingkan kepentingan atau egoisme diri sendiri, tetapi membantu orang lain, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan perhatian ataupun pujian dari orang lain, saudara. Kerendahan hati yang sejati, saudara, itu tidak menyatakan diri sebagai pribadi yang rendah hati. Kalau dia berkata bahwa aku adalah orang yang rendah hati, otomatis dia bukan orang yang rendah hati, saudara. Karena sejatinya orang yang rendah hati itu tidak akan berkata bahwa dirinya adalah pribadi yang rendah hati. Karena ketika dia berkata, dia mengklaim dirinya dia adalah rendah hati, sebenarnya dia tidak sedang rendah hati, saudara. Tetapi dia sedang membanggakan diri, dia sedang menonjolkan diri untuk dipuji orang lain, untuk dikagumi orang lain, untuk dihormati orang lain mungkin, saudara, atau mungkin untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Hanya Tuhan yang berhak menilai apakah kita hidup di dalam kerendahan hati atau tidak, saudara. Bukan diri kita yang menilai bahwa kita rendah hati, tapi kita berusaha hidup dengan rendah hati, dan Tuhan yang menilai apakah kita hidup dalam kerendahan hati. Karena hakikat kerendahan hati itu terletak pada sikap yang tidak menonjolkan diri, saudara. Bahkan demi mendapatkan pujian, demi mendapatkan perhatian, ataupun mungkin ada maksud terselubung dari itu. Sikap kerendahan hati itu tidak seperti itu, saudara. Tetapi mengungkapkan kebaikan semata-mata untuk tujuan kasih. Kasih yang tulus, kasih yang murni, dengan tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain, dengan tidak mencari kepentingan dari kasih itu. Tidak ada maksud terselubung, saudara. Di pertengahan minggu saya pernah sampaikan bahwa orang-orang yang lemah itu adalah orang-orang yang miskin, yang tidak mempunyai pakaian, mereka yang terpenjara, mereka yang kelaparan. Tetapi Tuhan bilang apa? Kalau kamu membantu mereka, itu sama saja kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak mungkin membalas kebaikan kepada kita, tapi upah yang kita dapat adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita mau menolong orang lain, tolonglah orang lain dengan tanpa melihat status, tanpa melihat jabatan, tanpa melihat siapa orang itu. Jangan, saudara. Kita harus menolong dengan kasih Kristus, dengan kasih yang tulus kepada semua orang, tanpa memandang, tanpa melihat status sosial atau kedudukan orang tersebut, saudara. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-3 sampai ke-4, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kalau di dalam satu komunitas itu harus bersinergi, saudara. Bersinergi itu apa, saudara? Bersinergi adalah di mana satu sama lain itu saling membantu, saling menguatkan, saling melengkapi. Bayangkan kalau di dalam komunitas orang saling mementingkan dirinya sendiri, tidak mau mendahulukan orang lain, atau tidak mau
menganggap kepentingan orang lain itu lebih utama daripada dirinya, dan dia tetap hidup di dalam keegoisannya, apa yang akan terjadi dengan komunitas tersebut, saudara? Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, dia akan susah untuk memiliki komunitas. Karena apa, saudara? Karena ya orang gak nyaman, saudara, dengan orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang egois, yang maunya diperhatikan, yang maunya didahulukan, yang maunya pokoknya semua harus tentang dia. Kerendahan hati itu karakter Tuhan Yesus. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 8 tadi mengatakan bahwa sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dia adalah sang pencipta yang sangat luar biasa. Itu memiliki karakter kerendahan hati, saudara. Bahkan kepadanya diberikan gelar Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi dia memberikan teladan, dia telah merendahkan dirinya untuk berada bersama-sama dengan manusia ciptaannya. Saudara, Tuhan Yesus yang menciptakan kita dari debu dan tanah. Debu dan tanah memiliki arti lemah, memiliki arti tidak berdaya, karena tanah dan debu adalah sesuatu yang diinjak orang, ya saudara ya, yang ada di bawah. Tapi Tuhan bisa membuat sesuatu yang lemah itu, sesuatu yang diinjak orang, mungkin yang tidak dipedulikan orang, itu menjadi ciptaan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu saudara dan saya. Dan dia sebagai Tuhan, sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta, Tuhan yang Raja di atas segala raja, mau turun ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan ciptaannya yang memiliki status dosa. Manusia sudah hidup penuh di dalam dosa, tapi Tuhan Yesus mau menjadi setara dengan manusia, menanggung dosa setiap kita, saudara. Tuhan itu sangat menghargai dan meninggikan orang yang rendah hati, karena kerendahan hati itu mencerminkan karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu merupakan perintah Tuhan, saudara. Kalau kita hidup di dalam kerendahan hati, minggu lalu saya katakan apa, saudara? Menandakan bahwa kita mau dipimpin, kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak mengandalkan lagi kekuatannya sendiri, melainkan dia mengandalkan Tuhan dan selalu mengutamakan Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar tentang dua hal, saudara ya, tentang kerendahan hati. Hal yang pertama, kerendahan hati mengungkapkan ketergantungan kepada Tuhan. Orang yang rendah hati pasti akan menyadari dan pasti akan memiliki kesadaran bahwa segala sesuatunya itu, baik kekuatan, talenta, keberhasilan, atau apapun itu semua merupakan pemberian Tuhan. Saudara, kita manusia ini sangat-sangat lemah, sangat-sangat terbatas kekuatan manusia. Sehebat apapun manusia, sepandai-pandai apapun manusia, dia tidak bisa membuat dirinya untuk selalu hidup abadi. Yang artinya setiap manusia itu pasti akan mati, meninggalkan tubuh jasmani ini. Oleh sebab itu kita harus sadari bahwa apapun yang kita dapatkan hari-hari ini, apapun yang kita miliki saat-saat ini, itu semua berasal dari Tuhan. Kita harus mengungkapkan hati kita bahwa kita itu perlu Tuhan. Bukan hanya perlu, tapi kita ketergantungan kepada Tuhan. Saudara, kata ketergantungan itu tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas, berarti secara total kita bergantung, kita perlu setiap saat, setiap waktu. Namanya ketergantungan itu tidak akan pernah lepas, saudara. Dan kita harus mengungkapkan bahwa kita itu tergantung sama Tuhan, kita itu ketergantungan kepada Tuhan. Tidak sombong, mereka tidak mengandalkan diri sendiri,
melainkan sepenuhnya percaya bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang hidup di dalam kerendahan hati, dia tidak akan pernah lagi melakukan segala sesuatu mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kehebatannya sendiri. Kalau kita masih hidup di dalam kekuatan kita sendiri, ayo malam hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ayo kita berbalik, kita kembali kepada Tuhan. Kita harus mengakui bahwa kita butuh Tuhan, kita tergantung sama Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, full heart, sepenuh hati kita, seluruh kekuatan kita yang kita miliki saat ini, ayo kita berikan untuk Tuhan. Kita itu hidup tergantung dengan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan ambil nafas kita nggak bisa melakukan apa-apa, saudara. Yang kedua, saudara, yang terakhir adalah kerendahan hati memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Orang yang rendah hati, dia tidak akan memuliakan dirinya sendiri. Dia tidak akan mencari pengakuan kepada orang lain. Karena apa, saudara? Dia tidak mengejar kemuliaan pribadi. Dia tidak mengejar pujian dari orang lain. Apapun yang dia lakukan, kerjakan itu tulus. Status saya hidden blessing. Kalau kita melakukan segala sesuatu sekalipun tidak dilihat orang, ingat ada hidden blessing, saudara. Tuhan yang akan melakukan bagiannya untuk memberikan upah bagi setiap kita, saudara. Tuhan itu tidak pernah berhutang, Tuhan tidak pernah lupa, saudara. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 31 mengatakan, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kehebatan apapun yang kita miliki, kemakmuran apapun yang kita miliki, berkat-berkat apapun yang Tuhan berikan bagi setiap kita, talenta yang kita miliki, apapun itu, saudara, ayo kita berbangga di dalam Tuhan. Kita bermegah di dalam Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Karena itu merupakan contoh orang-orang yang rendah hati, saudara. Marilah, saudara, kita belajar untuk bersama-sama hidup di dalam kerendahan hati. Memang tidak mudah, saudara, tapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan itu pasti menolong setiap kita, saudara, memampukan dan memberikan kekuatan bagi kita. Dan ingat, saudara, Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Jadi rendah hati itu bukan suatu kelemahan, sekalipun dunia menganggap hal itu sebagai kelemahan. Tapi ingat, pada waktunya Tuhan akan meninggikan orang-orang yang dikenannya, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati, melakukan kehendaknya. Puji Tuhan, saudara, renungan pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini, Bapa di surga. Kami telah belajar bagaimana kami hidup di dalam kerendahan hati, Tuhan Yesus. Kami mau hidup bergantung sepenuhnya kepadamu, Tuhan. Karena kami tidak dapat hidup di luar Tuhan, kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu, Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami sebagai tanda kami berserah sepenuhnya kepadamu, Tuhan Yesus. Dan kami mau seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi hidup bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu, Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menjaga dan melindungi mereka. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka, Tuhan, Engkau yang memberikan keberhasilan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu dan kami siap melakukannya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.